bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudlo Rida, tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa, di hari Selasa 17 Desember 2024, gimana nih pemirsa kabarnya? Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya pemirsa ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun ya. Dan tentunya ada banyak sekali harapan-harapan yang kita miliki, namun kita juga perlu mawas diri pemirsa, karena biasanya di akhir tahun cuaca kadang tidak menentu, dan tadi ya ini akan berdampak kepada kesehatan kita juga. Maka dari itu harus tetap menjaga kesehatan. Nah pemirsa, hari ini tentunya kami sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas secara seru di Pagi Seru. Salah satunya pemirsa, ini langsung saja kita buka berita di pagi hari ini dengan berita dari negara gingseng Korea Selatan. Wah tentunya pemirsa, kita juga masih ingat huru-hara terkait pemerintahannya, apalagi kemarin setelah adanya darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan. Nah ini akhirnya ada babak baru, yakni Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya resmi dimakzulkan parlemen pada hari Sabtu 14 Desember 2024. Nah, pemakzulan dari Yoon ini berlangsung melalui pemungutan suara di Majelis Nasional. Hasilnya, dari total 300 pemilih, yaitu 204 anggota mendukung, 85 menolak, 3 absen, dan 8 suara tidak sah. Karena banyak yang mendukung atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol ini, pemirsa, akhirnya Presiden Korea Selatan tersebut dimakzulkan. Dan ini pemirsa bisa melihat ya, ini juga salah satu potret di mana masyarakat Korea Selatan sangat berbahagia atas berita mengenai pemakzulan Presiden Korea tersebut. Nah, ini pemirsa, partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party atau PPP, ini juga turut memberikan suara untuk pemakzulan tersebut. Nah, mosi pemakzulan ini pemirsa mencangkup tuduhan bahwa Yoon secara langsung meminta pasukan darurat militer untuk menutup Majelis Nasional dan menghalang-halangi para anggota parlemen. Nah ini kalau kita lihat lagi, kalau kita flashback lagi pemirsa, ketika darurat militer tersebut disampaikan oleh Presiden Korea Selatan tersebut, akhirnya memang ada beberapa aktivitas yang dibatasi oleh militer, sehingga ya salah satunya adalah aktivitas dari para anggota parlemen. Nah, tindakan ini tentu menuai reaksi yang negatif dari masyarakat Korea Selatan. Dan tadi ya, ini kan kalau usut diusut gitu, kalau berdasarkan pendapat dan juga opini dari Yoon Suk Yeolnya sendiri, ini menyatakan bahwa ada gerakan yang ingin mengacak-ngacak lah ibaratnya pemerintahannya, dan salah satunya ini berkaitan dengan Korea Utara. Namun setelah ditelusuri seperti itu ya, ini belum ada kejelasan secara pastinya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan banyak juga video-video yang berseliweran ketika anggota parlemen berusaha untuk masuk ke gedung Majelis Nasional tersebut. Nah ini kalau semisal parlemen tidak datang ke Majelis Nasional, ini mustahil sekali mereka akan mengeluarkan resolusi penolakan dari darurat militer. Nah ini setelah lolos di parlemen, pemakzulan Yoon akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dan proses ini sebenarnya akan memakan waktu yang lama. Jadi pertanyaannya, apakah langsung ada presiden baru? Tidak ya pemirsa, namun nanti ada Perdana Menteri yang menggantikan posisi dan juga menjalankan roda pemerintahan seperti itu. Nah,
Ini kalau kita lihat pemirsa, Korea Selatan ini kan memang gonjang-ganjing di era pemerintahan Yoon Suk Yeol tersendiri ya. Dan darurat militer yang hanya berlangsung 6 jam, nyatanya ini menambah keriuhan dari keadaan Korea Selatan. Dan ini akhirnya juga warga nih murka gitu ya dengan tindakan yang dilakukan oleh Yoon tersebut dan meminta untuk mundur. Namun menariknya pemirsa ya, ini ada respon yang disampaikan oleh Yoon Suk Yeol sendiri bahwa memang dia masih kekeh, dia masih berdikari bahwa yang dilakukannya tidak salah dan dia akan membuktikan, dia tidak akan menyerah dan dia akan kembali untuk dapat menduduki posisinya sebagai presiden. Seperti itu sih pemirsa kalau yang dilansir dari beberapa sumber. Nah ini tapi ya menariknya juga pemirsa bahwa kalau kita lihat track record dari para presiden Korea Selatan ini memang amat sangat ibaratnya mengenaskan ya kalau kita lihat seperti itu. Bahkan ini komentar netizen juga menyampaikan sebenarnya bukan hanya pemimpin Romawi saja yang menakutkan, namun menjadi pemimpin presiden di Korea Selatan merupakan salah satu hal yang cukup berbahaya. Karena ya kita tahu ya pemirsa gitu ya, ini juga dalam sejarah Korea Selatan pemirsa, ada banyak sekali presiden Korea Selatan yang menjabat namun akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri atau bahkan ini sampai bunuh diri. Nah, salah satunya adalah Park Geun-hye, pemirsa, yang merupakan presiden yang pada 2016 ini dimakzulkan seperti itu. Nah, ini juga bahkan kalau kita melihat ya, ini ada dakwaan-dakwaan lain yang turut terlibat dalam pemakzulannya. Kemudian juga ada Lee Myung-bak nih yang berkuasa dari tahun 2018 hingga tahun 2013. Yang ini ditangkap karena kasus korupsi dan mendapat hukuman 15 tahun penjara seperti itu. Namun memang ini pada tahun 2022 ini sudah diampuni oleh Presiden Yoon. Kemudian juga ada Roh Moo-hyun pemirsa yang memimpin di tahun 2003 sampai 2008 yang bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009. Nah, ia juga mendapati dirinya sebagai target penyelidikan atas pembayaran atau produsen sepatu kaya sebesar $1 juta kepada istrinya. Jadi ini memang lagi dan lagi ya, ini berkaitan dengan tindak korupsi. Kita tahu ya bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang kayaknya gitu ya pemirsa, ini pengampunan terhadap sosok public figure cukup ibaratnya tidak seperti Indonesia lah. Salah satunya kita bisa lihat artis-artis, aktor, kemudian juga idol-idol Korea ketika mereka membuat kesalahan, ini benar-benar ibaratnya tuh langsung redup karirnya. Nah, begitupun juga dengan para petinggi-petinggi dan para penguasa yang ada di Korea Selatan. Jadi memang ini ya, kalau kita lihat dalam waktu 2 minggu gitu ya, ini masyarakat Korea Selatan bisa memakzulkan seorang presiden. Dan ini ya tentunya juga makanya mendapat banyak sekali sorotan dari para masyarakat yang bukan hanya di Korea Selatan. Nah, kita juga akan terus nantikan pemirsa, karena ngomong-ngomong tentang pemakzulan presiden ya, tentu ini juga akan berdampak pada bagaimana kerjasama dengan negara-negara lain dan Korea Selatan. Namun pemerintahan Korea Selatan menyampaikan bahwa kerjasama yang memang ini sudah berlangsung gitu, ini tidak akan terganggu ya, tapi kita akan tidak pernah tahu dan kita akan nantikan berita-berita lainnya. Nah, selanjutnya pemirsa, ini ada berita juga masih dari luar negeri. Ini ada bom Thailand yang telan korban jiwa, bahkan sekitar 48 orang dikabarkan luka-luka. Nah, dilansir dari beberapa sumber nih pemirsa ya, pada pekan lalu pemirsa ya, ini ledakan bom terjadi di sebuah festival Thailand dan menewaskan 3 orang serta melukai puluhan lainnya. Nah, kepolisian Thailand ini mengungkapkan insiden tersebut terjadi setelah seseorang melemparkan bom ke arah kerumunan yang sedang berjoget pada festival di distrik Umpang, Provinsi Tak yang berbatasan dengan Myanmar pada hari Jumat 12 Desember 2024.
Nah, jadi ini setelah ditelusuri apakah ini merupakan salah satu tindakan terorisme atau bukan, dari pihak kepolisian ini langsung mengungkapkan bahwa kelompok pemberontak Myanmar Serikat Nasional Karen atau KNU ini terlibat ternyata pemirsa dalam insiden tersebut. Dan ini juga jadi punya usut nih pemirsa, ini merupakan cekcok antara dua orang. Yang satu memang dia berasal dari KNU, yang satunya ini warga Thailand. Nah, entah apa gitu sehingga ini melemparkan bom rakitan ke sebuah festival. Di mana pada acara tersebut ini jumlah orangnya sekitar 8.000 sampai 9.000 orang. Wow, bayangkan pemirsa, dengan riuknya penonton tiba-tiba ada bom, tentunya ini juga selain membuat kepanikan, ada juga korban jiwa. Nah, ini dilansir juga pemirsa dari 3 korban jiwa yang ada yang tewas ya dalam serangan bom ini. 2 diantaranya meninggal di lokasi kejadian dan 1 ini tewas saat bawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini Perdana Menteri Thailand pun menyampaikan duka ya, belasungkawa kepada para korban dan ini juga mendesak nih ya Badan Keamanan untuk melakukan penyelidikan. Dan ini ibaratnya tadi ya pemirsa sudah tahu bahwa memang usut punya usut ya gara-gara 2 gangster yang bersikuku dan bercekcok lah gitu kan ya, sehingga menyebabkan insiden naas ini terjadi. Dari 48 ini dikabarkan luka-luka dan saat ini juga beberapa masih dalam perawatan yang intensif seperti itu. Nah, untuk pelakunya pemirsa memang saat ini sudah diamankan oleh kepolisian Thailand seperti itu. Karena kalau kita lihat juga pemirsa ya dari beberapa sumber juga disampaikan tempat yang diadakan festival tersebut merupakan tempat yang wilayah yang amat sangat nyaman gitu dan aman ibaratnya pemirsa. Jadi tidak pernah ada berita-berita tentang cekcok ataupun yang lain-lainnya ataupun indikasi pengeboman gitu ya. Namun memang pada Jumat lalu ya ini terjadi sehingga akhirnya ini juga membuat wilayah tersebut dalam beberapa hari ini dinyatakan tidak aman seperti itu. Ya, kita juga doakan pemirsa semoga memang korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan, kemudian juga korban yang tewas ini juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat ya gitu ya, ini juga menjadi himbauan buat kita pemirsa bahwa nyatanya ya ketika kita memiliki ibaratnya cekcok dengan seseorang gitu ya, silakan untuk dapat diselesaikan satu sama lain. Jangan sampai ini malah mengakibatkan kerusuhan, apalagi ini menyebabkan kematian kepada orang lain. Toh gitu ya, orang lainnya tidak tahu apa-apa gitu kan ya, ada apa gitu. Jadi ibaratnya kan kasihan juga dengan kita memikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkan. Ya pemirsa, 2 berita dari luar negeri tadi membuka nih ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita lain lagi pemirsa yang akan kita bahas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.